Halo adik-adik, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 9 dari latihan ulangan bab 3 halaman 131 dari buku Erlangga ESPS Matematika kelas 5 Kurikulum Merdeka. Oke, langsung saja nomor 9. Berikut yang termasuk sudut tumpul adalah. Nah, untuk pembahasan ini sudah Kak Akida bahas di video sebelumnya ya adik-adik. Untuk menentukan dia sudut tumpul atau sudut lancip, maka bisa gunakan garis bantu yang tegak lurus dengan salah satu kaki sudutnya. Ya, tapi di sini terlihat bahwa yang termasuk sudut tumpul adalah yang C ya jawabannya. Kalau kita mau membuktikan, mengeceknya, kita boleh nih, misal kita anggap kaki sudut yang menjadi tumpuannya kita anggap yang ini ya. Maka kita gambarkan garis yang tegak lurus dengan kaki sudut tersebut. Misalkan ke sini nih tegak lurusnya membentuk kayak huruf L gitu ya adik-adik ya. Nah, sebentar. Nah, gitu kan. Ternyata dia melebihi nih adik-adik garisnya. Maka dia termasuknya sudut tumpul. Gitu ya. Nah, kalau yang ini kita cek yang D. Ini sebagai sisi tumpuannya atau kaki sudut tumpuannya. Kita gambarkan garis yang tegak lurus. Ternyata garis ini kurang daripada sisi yang kita gambar. Maka dia termasuknya sudut lancip ya adik-adik, seperti itu. Oke, lanjut nomor 10. Sudut yang besarnya 90 derajat pada gambar berikut adalah. Nah, di sini sudah jelas sekali nih adik-adik. Untuk sudut yang besarnya 90 derajat, biasanya dia itu ada tanda seperti kotak nih, seperti ini. Atau bisa juga tanda L biasanya adik-adik. Ya, kadang ada juga yang menuliskannya tanda L gitu. Nah, gitu kan. Artinya dia tegak lurus. Nah, ini juga ada kotak nih adik-adik. Berarti yang besarnya 90 derajat adalah sudut P dan sudut S ya. Ini penamaan sudutnya menggunakan satu huruf ya adik-adik. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Lanjut berikutnya nomor 11. Besar sudut 1/3 putaran adalah. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa besar sudut satu putaran adalah 360 derajat. Karena ini 1/3 putaran, maka bisa kita hitung 1/3 dikali 360 derajat. Nah, tinggal kita hitung deh. 360 dibagi 3 yaitu, nah ini boleh kita coret dulu, jadinya berapa? 120 dikali 1 jadinya 120 derajat. Yang D ya adik-adik. Oke, berikutnya nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut ABD adalah. Oke, ABD itu berarti yang ini adik-adik ya. Nah, ini sudutnya nih ABD. Berapa ya besar sudut ABD itu? Nah, ternyata di sini sudut ABD itu saling berpelurus dengan sudut CBD. Kalau berpelurus maka jumlahnya, kalau kita jumlahkan itu 180 derajat adik-adik. Berarti sudut ABD ini bisa kita hitung langsung ya. Sudut ABD berarti kalau mau langsung ini 180 derajat dikurangi sudut CBD. Ya, ini kalau mau langsung, karena ini totalnya harus 180 ya adik-adik. Berarti 180 derajat dikurangi 125 derajat. Maka jawabannya adalah 55 derajat. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Oke adik-adik, berikutnya nomor 13. Perhatikan gambar berikut.
Pasangan sudut yang sama besar adalah, nah ini adalah dua buah garis lurus yang saling berpotongan. Kalau bentuknya seperti ini adik-adik ya, maka ini berlaku sudut yang saling bertolak belakang. Artinya sudut ACB yang ini ya, dia besarnya itu akan sama dengan sudut ECD maaf yang ini ya. Nah ini saling bertolak belakangnya adik-adik gitu ya. Kita cek ya, ACB dan sudut ACE, berarti ini salah ya adik-adik. Berikutnya kita cek lagi, kalau ACB itu harusnya kan dengan ECD atau DCE, ternyata tidak ada yang sama adik-adik. Maka berikutnya kita cek yang ini. Nah sudut yang ini nih, itu sudut ACE, dia harus sama dengan sudut BCD. ACE BCD, berarti jawabannya adalah yang C ya adik-adik, seperti itu. Nah dia saling bertolak belakang, besarnya sama ya. Oke lanjut, berikutnya nomor 14. Besar sudut B adalah, nah ini adalah gambar segitiga adik-adik. Kalau jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat, maka sudut B-nya bisa kita hitung karena di sini sudut A-nya sudah ada dan sudut B-nya juga sudut A-nya sudah ada dan sudut C-nya sudah ada. Maka sudut B boleh kita langsung ya. Sebentar, ini agak habis. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Jadi total sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Dan di sini sudut A juga sudut C-nya sudah diketahui, maka bisa kita langsung hitung adik-adik. Berarti sudut B itu 180 derajat dikurangi sudut A dikurangi dengan sudut C. Ini kalau langsung ya adik-adik. Kalau mau awal-awal misalnya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sampai dengan 180 derajat itu boleh. Nanti tinggal sudut A dan sudut C-nya digantikan sesuai dengan informasi yang ada di soal, dan sudut B-nya suruh sendirian gitu ya. Nanti sama aja seperti ini. Oke, berarti 180 derajat tetap dikurangi sudut A-nya adalah 70 derajat dikurangi sudut C-nya adalah 30 derajat. Sama dengan 180 derajat dikurangi 70 derajat adalah 110 derajat. Kemudian dikurangi 30 derajat, berarti jawabannya adalah 80 derajat ya adik-adik. Nah, maka jawabannya besar sudut B adalah C, 80 derajat. Oke, berikutnya. Perhatikan gambar jajar genjang berikut untuk menjawab soal nomor 15 sampai 17. Nah, di sini ada gambar jajar genjang dan hanya diketahui satu sudut saja nih, yang ini 50 derajat ya adik-adik. Oke, nomor 15. Besar sudut A adalah, nah, untuk jajar genjang ini kalau ada sudut ya yang berada di sini nih, dia itu saling berpelurus ya adik-adik, di sisi yang sama artinya ya. Nah, maka dia saling berpelurus. Jadi sudut A ini saling berpelurus dengan sudut 50 derajat. Berarti kita bisa hitung sudut A-nya adalah 180 derajat dikurangi 50 derajat. Berarti sudut A itu adalah 130 derajat. Jawabannya adalah yang D ya. Oke, berikutnya besar sudut B adalah, nah sudut B ini adik-adik kita bisa langsung ya. Sudut B itu dia sama dengan sudut yang ini 50 derajat ya.
maka ya B itu adalah 50 derajat. Atau adik-adik bisa juga menghitungnya seperti ini. Karena sudut B itu berada pada garis lurus dengan sudut A, maka dia saling berpelurus. Maka sudut B itu bisa dihitung. Kalau mau menghitung ya, kalau mau menghitung begini, sudut B itu berarti 180 derajat dikurangi 50 derajat. Artinya dikurangi sudut A-nya nih, adik-adik, dikurangi sudut A. Berarti 180 derajat dikurangi 50 derajat. Maaf, sudut A-nya berapa ini? 130 ya. Dikurangi 130 derajat, maka jawabannya adalah 50 derajat. Ya. Karena sudut B itu sama dengan yang ini. Dan sudut C itu dia sama dengan sudut A besarnya adik-adik ya. Nah, besar sudut C adalah, dia itu sama dengan sudut A. Kita boleh hitungnya gini. Sudut C sama dengan sudut A. Berarti sudut C adalah sudut A-nya berapa tadi? 130 derajat. Nah, gitu. Kalau mau menghitung pun boleh. Sudut C itu sama dengan 180 derajat. Dikuranginya bebas nih. Boleh sama yang sudut B boleh, sama yang sudut 50 derajat boleh. Karena dia berada pada garis yang sama dengan 50 derajat maupun dengan sudut yang B. Ya adik-adik ya. Berarti tinggal dikurangi 50 derajat. Jadi jawaban sudut C adalah 130 derajat. Sama saja ya. Oke adik-adik, mungkin untuk pembahasan kali ini cukup sekian dulu. Untuk soal berikutnya nanti akan ada di video berikutnya ya. Jadi tetap stay tune di channel Kak Akidah. Jangan lupa untuk di like dan juga di share. Semoga bermanfaat. Terima kasih.